Halo, Assalamualaikum. Teman frekuensi. Kalau pada sore hari ini kita mau membahas mengenai topik yang menarik bersama saya Dewi, Saya Mia. hari ini tentang hal yang mungkin biasa ya dihadapi ibu-ibu milenial di masa sekarang. Apa itu, Mbak? Ini tentang gadget, gadget dan informasi bahkan seperti blogger satu sisi ada baiknya, satu sisi juga ada dampaknya di dalam hubungan ya. Siapa? Siapa dulu? Gadget ya. Gadget itu ya memang sekarang kan sudah zamannya ya. Kayaknya memang tantangan zaman sekarang ini jauh lebih berat daripada dulu. Kalau dulu mungkin anak itu kalau tidak misalkan di rumah aja nggak ngapa-ngapain tuh steril, nggak ada, ibaratnya nggak ada dampak buruk yang terjadi yang terlalu signifikan. Tapi kalau sekarang jangan bangga kalau anaknya itu justru diem di rumah dengan HP, itu justru tidak sadar tuh banyak hal negatif yang terserap di otak anak. Kebanyakan dan biasanya tuh dari pengalaman saya berinteraksi dengan anak-anak itu, dan kelihatan anak yang terpapar dengan HP dengan anak yang tidak dibiasakan dengan HP itu berbeda dari cara interaksi dengan orang, tingkat konsentrasi, emosional, dan mungkin ibaratnya, kalau saya mengibaratkan gini, otak anak itu bersih, kalau misalnya ada sesuatu yang kotor di dalam otaknya dia tuh, jadi akan sulit untuk menerima masukan baru, entah itu pelajaran atau cara dia berkomunikasi dengan orang lain. Dari segi pendidikan biasanya kan juga jadi media pembelajaran, kemudian bagaimana menyikapi penggunaan gadget. Jadi berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau aku lihat nih, anak-anak yang sebetulnya kalau pegang gadget, terus kita arahkan untuk tadi seperti Mbak Dani bilang, bisa nih untuk media pembelajaran, karena zaman sekarang itu ya semua tempat itu ada tempat sekolah gitu, semua orang itu adalah guru, terus bahan ajarnya tuh ya lingkungan ini semesta gitu, termasuk tadi ya di zamannya tadi gitu. Jadi kalau misalnya dibilang anak pengaruh gadget gitu, dan gadget untuk anak-anak harus dalam pandangan sih. Kalau misalnya kita pun sebagai pengajar gitu memberikan referensi, kita harus tahu dulu isinya itu seperti apa, agar anak-anak seperti Mbak dia bilang tidak melihat hal-hal yang aneh gitu ya. Karena kan kalau sudah kotor sedikit nih, yang putih ini kotor Susah sedikit, susah membersihinnya, meskipun dia tuh ada bekasnya gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi pendidikan itu sangat membantu, bagi kami teman-teman itu sangat membantu, cuman harus ada pendampingan. Itu sih PR besar kita adalah semua fasilitas ada, tapi pendampingan, nah itu PR. Jadi kembali lagi sih ke orang tuanya gitu, bagaimana caranya mendampingi anak-anak. Dari aku sendiri sebagai guru sangat terbantu kan, anak-anak beda. Kalau misalnya anak-anak yang belajar menggunakan gadgetnya di kelas pun dia lebih aktif biasanya seperti itu, karena dia sudah dipelajari dulu dan menemukan kendala, mungkin kurangnya gadget atau kurangnya media maya tadi, tidak bisa menjelaskan secara langsung. Kalau misalnya anak butuh sesuatu, oh ini pertanyaannya kayak gimana caranya, aku kok nggak paham ya gitu. Kalau misalnya dengan orang langsung gitu, dijelaskan langsung, sudah bisa tepat sasaran gitu. Itu sih paling efisiensi waktu dalam mencari sebuah jawaban. Gitu. Berarti Di satu sisi mempermudah, Di satu sisi ada tantangan lagi nih gitu, ada tantangan dengan catatan ya. betul.
Jadi kalau dengan kondisi seperti itu kan kita harus sebagai orang tua maupun sebagai guru kan harus bisa bantu manage kan. Ada anak yang memang di bawah usia tertentu harus dalam pengawasan, tapi untuk yang usia yang lebih dewasa dengan memberikan kepercayaan asalkan bertanggung jawab, mungkin seperti itu ya. Iya, untuk dari usia itu menurut Mbak Mia sama Mbak Dewi itu usia berapa sih anak itu boleh dikasih gadget, dan yang dimaksud batasan gadget itu apa aja, atau suatu atau apa yang baik untuk dengan usianya itu atau usianya itu gimana? Coba dulu nih. Itu yang kedua. Kan kalau anak-anak itu usia awal itu kan istilahnya apa ya, golden age ya, jadi dimana otak anak itu menyerap banyak hal. Itu memang seminimal mungkin itu sebaiknya tidak terlalu terpapar dengan gadget, dari TV atau perangkat-perangkat yang lainnya. Jadi lebih baik merasakan bonding dengan orang tuanya, akan lebih baik untuk lebih banyak aktivitas fisik untuk merasa tumbuh kembangnya juga kan. Dan saya pernah baca sih kayaknya usia di bawah 2 tahun itu maksimal itu 1 jam. Jadi nggak di bawah 2 tahun ya, itu kan nggak harus 1 jam langsung ya, mungkin pagi 10 menit terus udah. Jadi jangan terlalu lama dibiarkan dalam ya, soalnya kan kadang nih jangankan anak-anak, kita sendiri kalau udah megang HP kadang kita sendiri ya, jadi kalau udah sedikit lanjut, mungkin anak juga seperti itu. Katanya yang saya pernah baca seperti itu Mbak Dini, terus kalau usia 2 tahun ke atas ya 1 jam itu maksimal. Tetapi kan yang saya lihat nih di sekitar, kebanyakan nih orang tua tuh justru udahlah anak-anak kalau dikasih HP tuh diam, jadi nggak rewel, nggak apa, jadi kayak orang tua merasa terbantu gitu. Padahal dari situ ketika anak dia megang HP itu bukan karena konsentrasi, justru pikirannya dia itu terkendalikan oleh gadget tersebut. Itu kalau teman saya tuh kan ada yang biasa menangani, kalau emang sudah kecanduan itu malah harus ada treatment khusus supaya ini mengembalikan lagi, itu lebih susah biasanya. Kalau dilihat dari usia sekarang nih, dilihat dari sekolahnya Mbak Dewi, biasanya anak tuh boleh usia berapa sih, SMP atau SMA boleh dikasih gadget gitu. Batasnya ngajar kelas berapa sih? Aku sih ngomongnya SMA. Oh, SMA sih udah lebih ini ya, jadi lebih enaknya itu kalau SMA itu adalah pendampingan dalam kategori memberikan kepercayaan pertama itu. Terus kita harus ya itu tadi harus sering kontrolnya bukan tadi lihat apa nggak gitu, maksudnya minat anak tuh kemana sih. Terus mungkin sesekali ya orang tua itu harusnya ngecek gitu handphone anak itu, bahasanya anak tuh apa sih yang ditonton gitu. Karena kan anak SMA masih SMA itu kan berselancarnya itu kemana-mana gitu. Jadi sudah tahu hal-hal yang kadang-kadang di luar negatif menurut mereka itu kekinian, itu jadi sebuah tradisi buat mereka. Jadi ibarat kata kalau untuk anak SMA sendiri itu sudah bisa diatur, asalkan tadi bondingnya kuat dulu nih, dari anak-anak bondingnya kuat dulu. Anak menemukan nggak Mbak di sekolahan kasus terkait maksudnya anak ini sampai ketahuan entah itu kecanduan atau sampai menjurus kemana, pokoknya awal mulanya dari gadget. Awal dari gadget pernah ada, cuman ya itu kita kembali ya, kita tuh konsepnya tidak mau menyalahkan anak sepenuhnya, fokus melihat di sekolahku itu ada satu program positif, bahasa gini, fokus melihat kebaikan. Nah itu satu program yang kita lihat nih, anak ini meskipun melakukan kesalahan apa sih positifnya gitu. Nah jadi ketika kita menemukan anak-anak kayak gitu, kita lihat dulu nih latar belakang keluarganya seperti apa. Nah memang kadang-kadang ya itu tadi penggunaan
mereka lebih ke handphone sih kalau anak-anak SMA, bukan ke laptop atau ini. Kalau laptop mungkin bisa terkendalikan gitu, Iya. tapi kalau handphone gitu sih ada Mbak. Itu susah banget, dan kadang-kadang kita mau nggak mau karena memang sekolahnya juga sekolah berbasis agama ya, mau nggak mau kembalikan lagi ke situ. Itu jadi tameng kita, Jadi remnya, Jadi remnya anak-anak. itu jadi tamengnya kita, jadi remnya anak-anak supaya kita nggak bisa nih kalau udah SMP pegang mereka lagi, jadinya hanya kembalikan ke situ biar mereka berbicara dengan hati nurani sendiri. Itu sih Mbak. Kalau ini, kalau dari Mbak ini, tadi kan melihat program dari anak-anak di mana Iya. itu, kalau sebenarnya kalau misalnya gadget itu bukan hanya dihadapi anak-anak, tentunya kadang kita orang dewasa aja tuh juga untuk memanage Termasuk saya. waktu. Iya, kita kalau udah apa tuh scrolling, kemudian di Instagram, di media sosial itu Auto ya? kayak itu. Dan dari hasil penelitian itu juga apalagi anak-anak yang dulu itu kan kayak mereka kan Iya, nanti gitu terpantau. Iya. Nah, ini menurut Mbak Mia dan Mbak sendiri yang mana gadget yang bagus sih buat anak-anak remaja maupun ibu-ibu seperti kita nih. Dulu deh. Kalau aku ini mendampingi anak-anak waktu di sekolah ya. Jadi di sekolah kita itu ada satu program lagi nih, kalau masih program ya. Bagus. Jadi satu program kita kata SMA itu wajib journaling. Journaling itu simpel aja sih Mbak sebetulnya. Anak tuh suka ngapain, tapi kita ada template gitu, ada hal-hal yang harus kita pantau. Pertama sholat 5 waktu, kedua itu hafalan atau ngaji mereka, terus yang ketiga itu sholat sunnah, sedekah atau infak, itu wajib. Nah untuk anak-anak yang kemarin dibilang main game segala macam, itu kita pantau tuh. Tapi kalau untuk hal-hal seperti itu biasanya kita pendekatan ke sholat. Dan itu biasanya ada keluhan dulu dari orang tua. Anak saya main gadget, main game itu kok nggak ingat waktu. Akhirnya kita bantu, kita kasih tahu orang tua, karena kan jujur aja ya orang tua tuh jarang ngecek tugas anak SMA. Yang penting anaknya tuh Masa masuk. sudah disekolahkan, Oke. sudah cukup. Yang penting anak itu tidak ada laporan ibu nggak masuk, nah itu udah aman tuh. Kayaknya tuh orang tua di sekolah saya gitu. Kayaknya tuh amannya di sini. Jadi mau nggak mau biasanya ada 1-2 sih biasanya kayak gitu. Untuk ke gadget itu memang ada timernya. Nah, kita satu anak kalau misalnya itu ini bukan berkaitan dengan gadget sih, nongkrong. Jadi ke nongkrong Kayak sering gitu keluar, iya. Enggak, ya. Jadi setiap malam keluar gitu. Jadi udah perjanjian orang tua biasanya. Jadi kita pantau dari dia keluar hari apa aja, itu terpantau dari checklist journalingnya. Berarti mungkin dari jurnal itu biar anak itu terpola tuh dari kegiatannya, dia biar nggak kadang kita kalau nggak terpola itu nanti mau ngapainnya, tapi itu pegang gadget gitu kan. Kalau apa sudah ini ya udah list yang mau dikerjakan apa, terus kayak aktivitinya itu padat, mungkin jadi anak-anak lebih teralih gitu ya, untuk nggak fokus hanya ke gadget aja ya. Itu ada juga sih Mbak, satu anak di tempatku ini positif sebetulnya. Jadi dia punya ketertarikan dengan coding. Jadi main handphonenya itu akhirnya bermanfaat gitu. Jadi aku juga baru tahu, kamu senangnya apa? Waktu itu aku ngeliat buku jurnalnya, kok keren banget sih anak ini pintar. Aku tahu anak ini pintar, cuman ini kok kegiatan dia datar-datar aja gitu kan. Akhirnya aku tanya, tertarik di apa sih? Ternyata dia bilang coding. Akhirnya dari situ dia nanya gini, saya tuh sebetulnya bisa nggak Bu dicariin guru matematika? Emang kenapa harus gitu kan? Mau belajar, ada materi-materi kan kalau coding itu berkaitan dengan logika gitu ya, terus apa sih algoritma gitu. Nah ternyata dia ada kelemahannya itu di aljabar. Kayak gitu, jadi punya dasar-dasarnya itu ada sesuatu gitu. Kita bilang udah kita bikin jadwal aja gitu, bikin jadwal. Akhirnya kita punya jadwal. Betul sekali dia mau ngapain gitu. Jadi jurnalingnya dia itu bukan sekedar checklist. Jadi
tambah lagi to do list. Oh, berarti sudah bisa apa yang harus dilakukan bisa ya? Senin belajar ini, Selasa belajarnya ini, terus main cari info tentang codingnya 1 jam, belajar ininya misalnya 30 menit gitu. Itu udah bisa di ini sih. Itu yang positif itu kan Ya, dia berarti sebenarnya gadget bukan disalahkan gadgetnya ya, Enggak, maksudnya itu iya, penggunaan maksudnya kita, iya, maksudnya kan, usernya. betul. Oke, gimana nih? Nggak ada, bebas nggak ada. Mungkin anak-anak ya, pertama kalau anak-anak itu kan meniru apa yang orang tuanya, jadi untuk ngajari anak-anak, membiasakan anak-anak tidak terlalu sering menggunakan gadget, ya orang tuanya juga harus mungkin ada jam-jam tertentu yang memang di rumah ini nggak ada HP, nggak ada program apa itu ya, 18.20 atau 21 gitu ya. Atau jadi misalkan jangan sampai kita nyuruh anak kamu jangan mainin HP, tapi emaknya tiktokan terus, bapak juga nge-game terus kan gitu kan. Nah terus mungkin misalkan sehari dibatasi ya, karena kan HP ini HP ini kan agak mengganggu konsentrasi. Jadi mungkin misalnya nih buat perjanjian sehari kan, kalau tadi kita mengacu dari artikel katanya sehari boleh lah 1 jam, anggap kita pakai itu ya. Misalkan kita kangen, boleh deh kamu jam sekian sampai jam sekian bisa main HP, anggap dari jam 4 sampai jam 5 sore. Tapi kamu udah bikin PR dulu, kamu udah ini. Nah, habis ya jadi yang wajibnya dulu, soalnya kalau udah HP dulu biasanya nanti anak keterusan, lupa bikin PR, lupa makan, lupa tidur, lupa sholat. Nah, Sama kewajiban ya. iya, Berarti itu haknya dia punya kewajiban. iya. Soalnya kalau nggak daripada nanti nggak boleh sama sekali nih, nggak boleh sama sekali, sedangkan di luar kan kita nggak tahu ya, nanti temannya main game gini, dia nanya apa, dia kalau temannya ngasih tahu baik, kalau yang enggak kan malah ngumpet-ngumpet tuh malah nggak ketahuan baik. Atau misalkan itu kan harian, atau misalkan hari Senin sampai, ini teman saya tuh ada yang kayak gitu baik, jadi Senin sampai Jumat nggak boleh pakai HP sama sekali, Sabtu boleh itu, jadi Sabtu boleh lah mau dia santai mau apa, itu mah hari full day Nah, cuma kan pas hari Sabtu itu di Bikin kegiatan yang lain. jadi misalkan manipulasi jadi misalkan hari Sabtu ya, kalau nggak boleh main HP, tapi hari Sabtu tuh udah mulai pagi udah renang yuk, jogging yuk, jadi nggak jadi lupa. Pada ya, sedikit-sedikit, manipulasi. iya, yang penting kan nggak bohong hari Sabtu gitu ya. Iya, benar. Karena udah capek sampai siang kan biasanya boleh tips buat hari ini. Iya. kemudian kalau ini gimana tuh menemukan sepenting apa sebenarnya apapun itu kan yang penting itu menemukan kesadaran itu mereka Iya. gadget itu sudah jadi Iya, itu betul. sudah aku emang mau buka ini misalnya buat ngerjain PR. Nah, itu tergantung usia juga kan. Karena kalau anak-anak usia TK kan belum bisa ya dia ke sana. Mungkin kalau emang sudah mulai kelas 3 SD itu mulai bisa diarahkan, atau kita cari di lewat HP itu kita bisa dapat apa aja sih, gitu kan. Mungkin dapat cari ide-ide seru atau gimana yang nanti bisa diterapin di sama anak-anak, itu nggak apa-apa. Atau kayak ponakan saya sukanya hobinya masak-masakan, jadi kita cari resep. Nah jadi ada sumber memang jangan dicari yang negatifnya, kita cari yang positifnya gitu. Ya tadi mungkin balik lagi ke bagaimana manage yang baik gitu ya. Oke, Itu memang peran orang tua harus Ekstra ya. mulai dari diri kita, Iya, itulah ke anak-anak. Soalnya saya juga sendiri pernah, maksudnya nggak tahu ya kalau mbak pernah nggak ngalamin, ya sempet ya pokoknya zamannya kayaknya udah terlanjur rebahan main HP terus ya. Nah dari situ pasti ada lah masa-masanya, masih lupa. Aku termasuk anak yang selalu terlambat. Iya. Jadi teman-teman gak ada handphone, aku paling lambat. Jadi emang pendidikan orang tua kurang ngikutin tren gitu. Oh iya. Nggak dibikin gitu akunya secara pribadi, dan aku juga mau saja ngikutin tren dulu gitu.
jadi agak telat sih info. Ini banyak kan kita kan menyesuaikan baik usianya, kemudian kalau di mereka bakal kan udah kasih atur Remaja. kepercayaan dan dia biar bisa tahu jawab apa yang dia kerjakan, kemudian dia sadar sendiri tuh aku butuh ini, oke dia Iya. gitu. Tadi bagusnya lagi bisa menemukan fungsinya atau bisa memfasilitasi apa yang dia inginkan. Oh aku ingin tahu ini, dia bisa cari sumber informasi, terus mencari fasilitator tadi kan mandiri ya. mandiri. Berarti benar-benar memfungsikan apa ya, gadget ini sebagai alat fungsinya, sebagai alat komunikasi ya kan, ya kan informasi, jadi jangan terlena dengan yang hal yang negatif gitu. Buat itu ya shopping. Siapa tuh? Ya. Siapa tuh? Itu orang tua. Kalau anak-anak enggak sih, enggak ngeliatnya terlalu suka, karena mereka termasuk anak-anak yang mungkin karena ongkir ke Kalimantan agak mahal ya, jadi mereka mikirnya benar-benar. iya, saya juga mikir tinggal pas pulang Jawa aja belinya naik tuh. Masih frekuensi, maaf ya, kita jeda sejenak tadi buat sholat maghrib, kemudian kita lanjut lagi ya bincang-bincang kita tadi soal bagaimana sih memanajemen gadget sendiri sesuai kesembuhan apa bisa anak tidak terlanjur nih kecanduan gadget, terus solusinya bagaimana tuh? Kecanduan Ada ya? treatment? Aku malah penasaran kemarin nih. Iya. Dari ini Ya. anaknya Sebagai sebagai usia berapa? orang Orang anaknya Mbak Reni usia berapa? Nah, kecanduan. di rumah bagaimana caranya? Selama ini masih dalam tahap yang maksudnya wajar-wajar aja, atau oh kayaknya ada gejala kecanduan nih gitu. Kalau alhamdulillah sih, kayak ini sih masih dalam taraf yang wajar karena Dalam pantauan dia nggak punya smartphone pribadi. Oh sampai umur sekarang? 10 tahun Iya, nggak punya nggak smartphone. punya. Jadi Keren-keren. pinjem dari kami ayah tuanya. bunda Begitu. Nah, otomatis kalau pinjam itu kan ya nggak jauh-jauh dari kami, Terbatas ya waktunya ya. Terus meskipun ada laptop itu kan juga pakai wifi di rumah, jadi keluar pun juga tidak bisa akses internet kalau tidak dapat internet dari orang tuanya seperti itu. Jadi dibatasi. Iya, Iya, tapi juga terus kalau di rumah itu tidak ada TV memang, cuman apa yang dia lihat kita juga bisa melihat. Jadi layar TV yang di rumah itu jadi ini kayak nanti buat screen time bersama seperti itu. Gitu. Tapi kadang tuh anak zaman sekarang ya, misalnya temennya. temennya punya HP, Temanku punya HP, dia benar. punya HP, nah itu gimana ya? Ada nggak tuh? Di Kita teman kepoin. dia ya. Ya, apalagi memang anak-anak sekarang itu ada grup kelas. Nah, solusi kalau sedikit mungkin sedikit cerita, kalau di handphone itu kan ada bisa double SIM kan, jadi satu itu buat nomor anak, jadi Iya. dia merasa kayak aku tuh punya nomor pribadi, jadi usia asik dari udah remaja mendekati remaja ya, itu tuh dia tuh suka udah mulai kayak merasa dia punya circle sendiri, terus sama teman-teman dia dia gitu ya. terus ada grup kelas, ada info apa gitu tuh, dia udah merasa kayak aku tuh udah punya kebebasan ngobrol bersama teman-temannya. Tapi kan nomornya dia itu include di Masih di perangkat yang sama ya. Jadi
apa yang dia obrolkan sama temannya itu secara nggak langsung kita bisa tahu, tapi dia juga merasa punya privasi itu karena di grup kelas di nomor tersebut dia buka ini bisa pakai laptop atau di smartphone kami, cuman nanti dia juga merasa berat ngobrol sama teman tuh nggak pakai nomor ayah bundanya, Tidak merasa seperti dipantau gitu Iya, ya. betul. Iya. Itu aja sih paling ya. Cuman kalau games buat anak kan itu ada nomor ya. Nah, itu karena mungkin nggak punya smartphone sendiri, jadi ya itu sih. Akhirnya Apa, aman ya. sejauh ini masih aman gitu. Mungkin di usia nanti mungkin pendengar SMP itu kalau kami merasa sudah siap untuk memberikan itu, atau minimal dia menabung sendiri untuk membeli handphone, itu minimal udah ngasih bekal gitu. Tapi untuk saat ini jujur saya sama suami belum siap untuk Belum siap dalam memberikan gadget. Maksudnya melihat anaknya dianggap belum siap, belum ya lebih ke Itu ke kami sih sebenarnya, kami belum siap untuk apa memantau, mendampingi sepenuhnya, jadi belum bisa memberikan. sampai menunggu anak ini benar-benar siap Iya. memilih dan memilah, mungkin begitu ya. Betul. Terus kalau di apa di dunia maya itu karena memang kita tidak bisa mensteril 100% karena algoritmanya itu sedemikian rupa, jadi ya udah kita hanya bisa membekali, memfondasi dulu anaknya. Nanti ketika dia menghadapi di dunia maya bagaimanapun dia biar bisa memilih Punya sendiri, benteng sendiri, iya, ya. seperti mungkin pelan-pelan seperti itu sih. Berarti ke pendidikan ya, ke pendidikan karakternya dulu. Iya, Dikuatkan mental dari dalamnya dulu. iya. Terus sih kemarin juga yang sempat agak membahayakan ya, saya dapat informasi dari teman-teman tuh, kalau laki-laki kan cenderung lebih ke kecanduannya ke game kebanyakan, ya kan. Nah kalau perempuan ini justru kadang bahayanya tuh yang dari sosial media. Jadi Curhat dulu ya. curhat itu kemarin malah sampai ada yang mungkin karena ini dari lingkungan keluarganya juga kurang erat, maksudnya kurang hangat gitu ya, jadi anak itu semacam butuh teman curhat. Nah kebetulan itu didapat dari dunia maya, sedangkan dunia maya itu tidak semuanya itu kita tidak tahu nih latar belakang keluarganya benar baik atau tidak, dan itu kadang usia-usia remaja itu sampai ada yang mungkin karena apa istilah zaman sekarang baper ya, udah terlanjur nyaman sampai baper sampai akhirnya tuh menjurus dia sebagai korban. Itu sampai apa ya, menjurus ke seksual. Nah itu bahayanya ya, jadi iya, jadi itu usia remaja ya. Jadi mungkin apa ya, untuk orang tua itu lebih, karena sekarang dibombardir dari luar ini semakin banyak, dari lingkungan apalagi dari dunia maya yang kita susah filter. Jadi kalau memang biasa komunikasi di rumahnya bagus tuh, yang di luar tuh masih apa ya, ibaratnya dapat tidak terlalu mudah terayu dengan yang di luar-luar. Kadang Dia bahaya. tidak nyaman kan? Iya, kadang bahayanya itu di rumah orang tua tidak pernah punya ada waktu untuk anaknya, tidak pernah mendengar keluh anaknya. Sekalinya ada orang lain yang jadi teman curhat, atau jadi teman curhat, anak merasa nyaman. Nah, ke belakangnya itu ada hal-hal yang mungkin menjurus ke arah yang merugikan perempuan gitu kan, itu bahaya. Kemarin sempat sampai ada yang hampir apa ya, sampai kesambut kasus hukum kayak gitu, ada iya. Jadi itu ceritanya kalau nggak salah ya, tingkat SMA itu mungkin apa ya, punya teman dekat di dunia maya, padahal di luar Kalimantan, di Jawa. Ya mungkin sampai ibaratnya kalau perempuan sudah apa ya, dia merasa cinta atau bagaimana dengan itu, apapun yang dia minta itu diturutin.
sampai hal yang harusnya tidak diberikan. ya hal yang bersifat privasi dia diberikan gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah kita tuh yang perempuan ini sadar aku sudah sejauh ini gitu kan. Itu waktu pas sadar akhirnya udah perempuannya mau mencoba udah masing-masing aja. Dan itu yang hal privasi yang sudah terlanjur disebar itu disebarkan dengan yang laki-laki ini. Nah itu bahayanya ya, paling enggak ya memang keluarga ini harus bener-bener apa ya, apalagi anak semakin besar itu menjadi sahabat. Jadi kalau rumah kasih sayang dari keluarga itu sudah terpenuhi, itu yang di luar nggak terlalu. Mungkin dia juga akan mencari kasih sayang Iya di betul. luar. Betul. Itu yang berbahaya. Jadi beberapa kasus kan memang banyak lah seperti itu gitu ya. Tapi memang ada bentuknya untuk usia seperti mungkin di pendidikan fitrah anak kan, untuk usia yang anak perempuan dekatkan dia dengan ayahnya di usia segini itu untuk mengantisipasi hal tadi. Jadi ketika usia segini dekatkan dengan anak laki-laki dengan ibunya. Kemudian untuk yang perempuan dia biar ayah itu jadi cinta pertamanya itu dipenuhi dulu dia kasih sayangnya, kemudian merasa dia nggak perlu mencari perhatian atau pelarian di tempat lain di luar keluarga gitu. Jadi memang fondasi awal dari keluarga ya. Saling Mungkin melihat karena madrasah pertama itu perempuan ya mungkin karena peka perasaannya gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kayaknya ada yang salah dari anaknya gitu mungkin merasa ya. Mungkin ibu gitu ya. Terus dari tadi pun kalau bisa menarik garis benarnya ya ada beberapa treatment untuk mendetok beberapa anak yang sudah kecanduan dalam kontak itu tadi kan. Salah satunya tadi dengan manajemen waktu pembatasan kemudian disebutkan dengan aktivitas dan dengan metode journaling tadi. Ya, kalau sudah mulai dewasa agak itu mungkin journaling sudah bisa bisa diarahkan. Kayaknya SMP untuk dasar SMP kali ya sudah bisa. Oke, kalau misalnya udah nggak bisa terbantu dengan solusi-solusi tadi itu, ada nggak sih solusi yang lain? Misalnya yang misal butuh psikiater itu sampai di level mana sih anak itu harus dibantu? Itu sebenarnya Ya, sadaran orang tua masing-masing ya. Iya, kadang orang tua itu justru tidak sadar kalau anaknya sudah sampai sejauh itu, sampai setaraf itu. Kadang gejala-gejala itu kan kayak saya sempat dengar dari teman tuh ada anak usia 9 tahun dia belum bisa berkomunikasi secara normal. Bukan berarti dia punya kebutuhan khusus sejak lahir gitu kan. Itu karena tidak adanya stimulus dari orang tua. Tidak ada komunikasi dua arah. Jadi istilahnya sekarang speech delay ya. Itu kan kayak gitu bukan dari bawaan lahir, ya kan? Bukan bawaan lahir, itu karena mungkin pola asuh yang nah kalau saya gitu memang butuh treatmentnya. Kita sampai ada juga teman saya tuh, jadi anaknya 2 tahun itu dibiasakan jadi mainan utama itu HP, bahkan sampai orang tua tidur pun masih pakai HP. Jadi itu sampai anak buang air kecil itu sampai nggak kerasa, sakingnya sudah fokusnya di situ. Iya, fokusnya sudah terserap ke sana. Kok kita emang harus kita butuh yang lebih ahlinya gitu kan, komunikasi usaha gitu kan. Kadang orang tua biarin emang yang penting anak saya diam nggak rewel gitu kadang. Kalau di Jawa mungkin banyak ya. Penasaran sih kalau di kampung di sini ada nggak ya pendekatannya Mungkin bantuan untuk terapi gitu mungkin ya. Bantuan apa ya bahasanya? Bantuan medis nggak mungkin ya? Bahasanya bantuan terapi tingkah laku mungkin ya. Apa ya? Ada nggak? Kalau pernah dengar teman saya ada yang pernah di sini. Ada di Pangkalan pun ada beberapa. Jadi memang biasanya
anak yang sudah butuh penanganan itu ya rata-rata tuh mereka kesulitan dari komunikasi sulit pasti. Terus kalau udah mulai masuk usia sekolah, konsentrasinya sangat minim. Jadi mungkin kan ada ya misalkan anak usia sekian itu dia bisa bertahan fokus untuk mengerjakan sesuatu berapa menit. Nah itu mudah terdistraksi. Jadi 2 menit selesai, udah nggak bisa fokus lama. Itu berarti tantangan orang tua zaman sekarang. Sebenarnya bukan orang tua juga, mungkin guru-guru di sekolah juga. PR kita semua mungkin bagaimana anak-anak itu tuh mungkin lebih mengenalkan banyak hal positif dari situnya ya. Iya. Karena kan kita nggak mungkin juga sih menghilangkan gadget dari smartphone apa segala macam, nggak mungkin. Jadi ya udah kayak seiring berkembangnya teknologi, tapi kita harus bisa mengambil aware manfaat gitu ya, banyak dari situ. dan manfaatnya, tapi kita juga aware dengan dampaknya seperti itu ya. Bagaimana mensiasati biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan negatif ya. Boleh ditarik kesimpulan kan untuk ngobrol kita hari ini? Mungkin ini kan baru segmen pertama nih dibahas. Tapi kalau memang ada lagi yang bisa ada di part kedua nanti untuk gadget ini. Dari siapa dulu? Dulu deh. Kalau dari aku, jadi gadget ini sebetulnya intinya adalah pendampingan dan pengawasan. Itu aja sih intinya. Ketika kita siap gitu, kalau ini bahasanya siap ya. Ketika siap memberikan gadget, berarti siap mendampingi. Udah siap membimbing gitu. Mendampingi itu bukan dalam kata harus gitu ya, harus berdekatan, enggak. Ya itu tadi, mendampingi ada cara-caranya. Atau di salah satu lagi journaling gitu, terus curhat gitu ya, komunikasi, bonding keluarga gitu. Jadi ketika kita bahasanya gini, ketika kita siap memberikan hal yang belum waktunya, gadget ini kan sebetulnya inti awalnya gadget kan Resiko tinggi ya. Resiko tinggi, tapi ini sudah menjadi bukan kebutuhan apa lagi ya, tersier ya. Kalau dulu tersier, sekarang sudah jadi primer kayaknya. Kalau handphone sekarang udah masuk bukan sekunder lagi, mungkin udah bergeser ke primer gitu. Iya betul. Gitu. Jadi nggak ada gadgetku udah kayak mungkin ya, nggak mungkin. Nah, jadi ibarat kata nggak bisa dihilangkan, cuma ya itu butuh bimbingan, pendampingan dan bimbingan. Itu sih kalau aku menarik garis besarnya di situ. Kalau aku sih singkat aja, mungkin handphone itu jangan sampai menggantikan peran orang tuanya. Udah, Komunikasi, bonding gitu ya. Itu jadi itu hanya alat ya. Jadi alat karena belajar. banyak ya anak-anak tuh yang sampai dengan orang tua itu chat WhatsApp, "Mah, sarapan ini dong," ada kayak gitu. Jadi jangan sampai jadi serumah itu. Iya, serumah. Jadi kan mendekatkan yang jauh, jangan menjauhkan yang dekat. Betul. Terus ya itu kalau solusi ini Mbak, solusi bagi orang tua yang memang harus kerjanya pakai gadget, seperti yang online kerjanya memang harus pakai gadget setiap hari. Nanti kan anak pasti ini ayah atau bunda itu kan saya gitu. Padahal mereka mungkin dituntut harus skrenanya juga lebih banyak karena penjualannya online atau bagaimana tuh Mbak? Karena belum punya anak ya, mungkin ya. Kita pakai bahasa mungkin. Iya, mungkin bisa kasih pemahaman. Oh ini bunda lagi kerja loh, bunda lagi ini ya, bunda kerja, kasih pengertian bunda kerjanya ini harus begini dari jam sekian sampai jam sekian, dan harus ada waktu yang benar-benar tanpa itu. Oh jam kerja bunda sudah selesai, udah waktu sama kita main bareng, mungkin gitu ya. Mungkin disiplin waktu orang tua ya, manajemen kembali ke waktu ya. Mungkin jadi juga kalau anak-anak memang sekolahnya daring juga, mereka kan kalau sekarang media pembelajaran dari mana-mana ya. Jadi kalau
mereka tahu oh ayah bundanya memang terpaksa menggunakan gadget untuk bekerja, jadi dia juga paham oh saya hari ini belajar di jam sekian sampai jam sekian. Kalaupun mau main mungkin jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Jadi lebih tahu apa ya, memberikan pemahaman gitu ya. Tahu hak kewajibannya ya. Tuh. Sekian kewajibannya. Lebih paham. Seru ini membahas tentang gadget itu. Kurang ya? Mas, Kurang ya? kurang ya waktunya teman-teman. Kurang banget ya. Jadi apa? Tantangan kita semua ketika teknologi ini kan begitu cepat canggihnya ya. Jadi kecepatannya itu tuh Kadang bikin kita kewalahan. Ngap gitu ya ngejarnya. Ini yang tren sekarang seperti yang short video itu. Dari hasil penelitian kan memang itu kenapa dibikin pendek. Itu tuh sebenarnya yang menimbulkan rasa penasaran. Jadi itu bukan jangan anak-anak aja loh yang kita soroti. Sebenarnya itu PR kita orang tua juga. Ketika kita melihat di short video entah dari YouTube, Instagram atau di medsos manapun, TikTok apalagi, dengan kenapa durasinya dibikin pendek itu tuh dan random itu tuh sebenarnya untuk memicu rasa penasaran kita terus menerus, dan itu menimbulkan hormon tadi rasa penasaran kita tinggi dan ada kesenangan tersendiri, dan kita kayak lupa waktu kayak itu Kesenangan sesaat ya, yang lagi lagi, dan itu tidak berhenti seperti itu. Nah, itu sih yang sebenarnya PR nggak cuma anak-anak, kita juga orang dewasa untuk memanage gadget itu sendiri. Oke teman-teman, sekian obrolan kita mengenai cara bijak menggunakan gadget ya. cara bicara untuk menggunakan gadget, termasuk manajemennya itu sendiri. Nanti kita lanjut ya untuk part berikutnya untuk Bahas tentang apa, penasaran? Ikut ya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Ada. Oke. Cukup. Ciao. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum. 20 menit.